Bapak sama aja ya Bapak Ibu ya, sama Bapak Ibu THDS, THRADS, satu pintu masuk melalui SIM. Lantai 8 kan, Mak? Bapak Ibu, sekedar informasi untuk dari kita yang tempat biasa masuk, kita akan mendapatkan bimbingan dari mentor ini kualitas. Tadi sudah terbukti 54 mentor di tahun 2020 yang semalam juga semuanya mengulang kesuksesannya kembali jadi MDR ya, bahkan ada JOT, bahkan ada DMT. Nah, kalau dulu Bapak Ibu ada orang senior ya berkata, cara paling gampang sukses di asuransi adalah contoh saja leader atau mentor kita yang sukses. Maka oleh itu Bapak Ibu, kita akan mengulang kesuksesan kita melalui jalan-jalan yang ditempuh atau tips-tips yang ditempuh, ide-ide yang diberikan oleh mentor kita untuk Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada program pelatihan terbaru dan terupdate tentunya. Setiap bulan kita akan update report, setiap bulan kita akan berikan first idea, setiap bulan sekali kita akan menggelar acara mentorship besar, seluruh peserta akan hadir. Kita akan kasih sedikit-sedikit idea sebelum kepada speaker utama. Dan tentunya mentorship curriculum juga kita akan berikan 3 bulan sekali ya. Kita akan adakan kontes kecil, tantangan challenging untuk memacu adrenalin kita untuk mencapai apa yang diberikan, apa yang ditantang oleh perusahaan. Tentunya dengan satu tujuan, menjadikan kualitas kita lebih baik lagi. Nah, tentu juga ada special contest ya, saya tidak bahas di sini, nanti terlalu panjang. Bapak Ibu, kita mengunggah semuanya untuk register sebelum tanggal 20 Januari ya. Nah, salah satu contoh. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu ya. Periode kontes 1 Januari sampai dengan 31 Maret di Q1, bagi teman-teman yang nanti join di mentorship kita ya Bapak Ibu mentis yang memiliki FYCP atau net API minimal 150 juta dengan minimal 3 cash, sangat mudah sekali, 1 bulan 1 cash. Nah, namanya juga pasukan khusus, harus berbeda ya. 1 bulan 1 cash. Kita akan undang bersama-sama, kita akan virtual lunch bersama-sama dengan Bapak Ibu para top manajemen kita. Oke ya. Nah, itulah sekedar mentor 2021 Bapak Ibu. Sekali lagi, register secepatnya hari ini juga, kirimkan form Bapak Ibu ke ADS, ke RADD, ke TH untuk dipulkan ke tim MDRT. Jangan sampai kelewatan sebelum 20 Januari 2021 jam 12 siang. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Thank you Pak Randy, boleh next slide saya. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan Pak Yes, Pak Rusli, Pak Raymond ya, MDRT membership kita untuk registration, kita ada 1.904 qualified yang terundang dan 283 auto register member yang terundang kembali atau yang eligible bisa daftar. Nah, tahun ini untuk mempersingkat Bapak Ibu mengirimkan form seperti tahun 2020 secara manual, semua konfirmasi saya mau daftar sebagai member itu melalui Proofos. Langkahnya seperti apa? Boleh kita sama-sama masuk ke Proofos ya. Saya akan pelan sedikit di sini. Bapak Ibu, ini adalah manual guide untuk teman-teman yang confirm mau daftar dan harus daftar. Keluar ya. Kan sebagai salah satu syarat bonus MDRT keluar adalah menjadi member 2021. Nah, ya, mumpung ini sudah dibuka sebelum akhir Januari Bapak Ibu ya. Sebelum akhir Januari pastikan Bapak Ibu sudah register semuanya, terutama bagi 1.904 karena bonus MDRT menanti ya. Bapak Ibu, begini, saya akan pelan. Kalau yang mau kesejalan sama saya masuk Proofos, silakan masuk ke Proofosnya Bapak Ibu. Sudah di login dulu semuanya ke Proofosnya masing-masing. Habis itu Bapak Ibu cari step 1, klik menu event. Klik menu event. Habis itu akan muncul seperti layar nomor 2. Nah, pada halaman event management itu ada 3 bagian, yang sedang ongoing atau sedang berjalan, kemudian yang sudah selesai kontesnya, atau secara keseluruhan. Itu akan kelihatan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Yaitu masuk ke bagian klik salah satu event yang ada, yaitu klik bagian
kode agentnya, semuanya. MDRT, Bu, Pak, saya tidak tahu nih MDRT ID saya gimana. Abaikan. MDRT ID kosongkan dulu Bapak Ibu. Ya, habis itu lanjut terus isi. Kemudian Bapak Ibu klik confirm di situ. Ya, pilih COT, TOT, atau MDRT sesuai dengan pencapaian Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang kurang jelas dengan halaman ini, Bapak Ibu boleh catat, bisa download PDF-nya di https://bit.ly semuanya huruf besar MDRT REG PS 2021. Nah, itu di download mungkin lebih jelas ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan ulang sekali lagi. Bagaimana kalau dengan yang tadi 283 yang tahun 2020, pernah member atas produksi 2019 atau tahun 2019 pernah member atas production 2018. Karena di tahun 2020 tidak capai target MDRT FYCP-nya. Mereka juga terundang kembali dengan hormat untuk menjadi members Bapak Ibu, auto members ya. Bapak Ibu bisa masuk ke profilnya Bapak Ibu, sama diklik juga pilih event. Kemudian Bapak Ibu lihat ada kontes yang sedang berjalan, yang sudah selesai dan secara keseluruhan. Oke, habis itu Bapak Ibu pilih MDRT Membership Registration. Kemudian diisi kode agentnya, namanya, MDRT ID-nya. Kalau nggak tahu, abaikan saja Bapak Ibu. Oke, habis itu MDRT, dicentang MDRT-nya untuk register member. Kemudian confirm. Habis confirm, yang step 5 Bapak Ibu boleh download. Nah, pas download itu akan diminta password. Itu adalah tanggal lahir Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kalau kurang jelas, bagi yang auto member 283 juga boleh sama. https://bit.ly kemudian huruf besar semuanya MDRT REG PS 2020. Nah, di situ manual guide-nya boleh ditonton ya Bapak Ibu. Nah, untuk 283 mungkin nanti setelah makan siang Bapak Ibu boleh register ya, karena baru dibuka hari ini. Nah, pertanyaannya, kalau tadi 100.404 oke lah ya, saya register, Bapak Ibu register, ada bonus MDRT. Bagaimana dengan teman-teman yang auto member yang nggak ada bonus MDRT? Mungkin bertanya ya, harus keluar duit, benefitnya apa? Inilah benefitnya. Yang pertama, Bapak Ibu akan secara otomatis menambah jumlah berapa kali Bapak Ibu MDRT, atau bahasa singkatnya ya, lebih cepat menuju lifetime member Bapak Ibu. Karena kita tahu, begitu lifetime member MDRT internasional akan memberikan langsung Bapak Ibu bisa ikut annual meetingnya tanpa harus submit form untuk pencapaiannya atau qualifying formnya. Nah, ini adalah bonus, satu kali bonus hanya terjadi di tahun ini Bapak Ibu ya. Dipastikan Bapak Ibu register. Yang kedua, bypass Bapak Ibu. Maaf, teman saya kok layarnya hilang. Bypass Bapak Ibu ya untuk menjadi sebentar ya, di tempat saya hilang. Oke, bypass Bapak Ibu, tidak perlu mencapai MDRT FYCP target angkanya di tahun 2020 langsung bisa jadi member. Kapan lagi Bapak Ibu, yang langka sekali terjadinya dan belum tentu ada lagi ya. Kemudian Bapak Ibu, biaya registrasi member untuk yang auto member yang 283 orang, Prudential sangat memberikan bisa dicicil Bapak Ibu 20 kali. Bayangin aja ya, udah seperti keluaran teknologi terbaru iPhone, bisa dicicil 24 kali ya. Nah, ini 20 kali supaya Bapak Ibu ringan. Nah, meskipun kita percaya kecil 550 US itu bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi MDRT ya. Kemudian Bapak Ibu, benefit dari member MDRT tetap Bapak Ibu dapatkan. Berupa apa sih? Sertifikat MDRT internasional langsung dari USA, langsung dari kantor pusat MDRT ya. Kemudian Bapak Ibu, ada majalah 2 bulan sekali yang disebut Around the Table yang dikirim setiap bulannya oleh MDRT langsung kepada yang bersangkutan. Wah, itu spesial banget Bapak Ibu. Di dalamnya itu ada sales idea, ada news terbaru, kemudian ada sharing dari para MDRT yang sudah sukses di bidangnya. Mereka berbagi dan kita selalu berbagi. Ya. Nah, itu sekilas benefit untuk auto member bagi teman-teman member
register segera sebelum Januari berakhir ya. Terima kasih Bapak Ibu, boleh next Pak Randy. Nah, tadi sudah disebutkan nih ya, disinggung sedikit, apa sih benefit yang kita dapetin kalau kita menjadi MDRT qualifier, mencapai FYCP kita di tahun ini ya. Ada yang namanya MDRT bonus Bapak Ibu 2021 nanti, dan ada consecutive bonus. Bapak Ibu seperti yang sudah terlihat, sebentar ya, di layar saya, ini ya. Bapak Ibu seperti yang terlihat di layar, kalau Bapak Ibu mencapai MDRT FYCP, memenuhi target MDRT FYCP tahun ini, tahun 2021, maka di awal tahun depan, sebagai MDRT qualifier dan sebagai member MDRT 2022, Bapak Ibu akan mendapatkan bonus 15 juta rupiah. Dan di level yang selanjutnya, out of the table, ada 30 juta, double Bapak Ibu langsung ya, 30 juta. Kemudian ada TOT, top of the table, pencapaiannya mendapat 45 juta. Kalau MDRT sekali, COT itu 2 kali, dan TOT itu dapat 3 kali. Wow, besar sekali ya. Bagaimana dengan teman-teman yang tahun lalu sudah mencapai FYCP MDRT dan dapat tuh bonusnya 15 juta untuk adjusted target ataupun 20 juta untuk original target, betul ya? Dan tahun ini, di tahun 2021, mencapai kembali MDRT di akhir tahun. Nanti sudah 2 kali nih MDRT. Maka di tahun depan, Bapak Ibu akan mendapatkan bukan 15 juta, tetapi 25 juta langsung MDRT consecutive bonus. Wow, luar biasa ya. Kemudian, kalau Bapak Ibu mencapai MDRT qualifier dan register member di tahun ini sebagai MDRT, namun di tahun 2021, Bapak Ibu achieve target out of the table COT dan register out of the table di tahun 2020, maka bukan bonus 30 juta yang Bapak Ibu dapat. 40 juta Bapak Ibu dapatkan bonus konsekutifnya sebagai out of the table. Luar biasa, bukan Bapak Ibu? Begitu juga dengan TOT. Jadi tahun terakhir yang kita lihat pencapaian Bapak Ibu. Ingat baik-baik, jangan bolong. Kalau tahun lalu, tahun ini register, tahun ini tidak capai target MDRT atau out of the table atau TOT, maka di tahun depan tidak ada bonus lah, kan tidak capai, tidak ada bonus konsekutif. Bonus konsekutif hanya diberikan berturut-turut minimal 2 kali pencapaian dan 2 kali register. Ya, nah maka itu Bapak Ibu segera kejar targetnya, raih hadiahnya dan jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah, bersiap berlari ke arah Bapak Ibu. Ya, dan jadilah MDRT member 2021. Oke, boleh next Pak Randy? Nah, ini adalah yang tadi sudah disinggung sedikit, MDRT early bird bonus. Kalau kita lihat kata-kata early bird, berarti pencapaian lebih cepat daripada target yang seharusnya atau deadline yang seharusnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencapai MDRT targetnya, nah secara keseluruhan di Q1 2021 dalam kurun waktu Januari sampai dengan 31 Maret 2021 dengan minimal 250 juta net api plus Bapak Ibu FYCP-nya di year to date 31 Maret 2021, Bapak Ibu bisa capai 483.800 minimal ya. Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah uang tunai terlibat sebesar 15 juta. Wow. Ada pertanyaan mungkin, Bu Kristina, kalau saya sudah dapat capai target MDRT di Q1 ya, let's say di 31 Maret. Kemudian saya juga ada net apinya 250 juta. Saya dapat dong berarti 15 jutanya? Yes. Di akhir tahun saya tetap MDRT. Apakah tambahan 15 juta bonusnya MDRT tadi yang saya sebelumnya dapat gak ya? Dapat Bapak Ibu, double. Nah, kemudian tahun 2020 dan tahun 2021 saya register juga sebagai member MDRT. Terus saya dapatnya apa aja? Bapak Ibu akan dapat bonus terlibat sudah pasti yang kita janjikan. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan bonus konsekutif yang tadi. Nah, ya jadi Bapak Ibu double, kita bayar mahal dan besar untuk ucapan terima kasih, apresiasi buat teman-teman yang bekerja keras di MDRT.
ya. Kemudian bagaimana kalau saya bukan mencapai MDRT tapi saya mencapai early bird saya itu out of the table. Wah, Bapak Ibu kita juga akan menghargai sampai target early bird out of the table Q1 1450001400 targetnya dengan minimal net API 500 juta. Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah early bird cash atau uang tunai 35 juta. Nah, wow, menarik bukan Bapak Ibu? Nah, kemudian potensial bonus termasuk bonus MDRT ya. Kalau sampai akhir tahun capai COT juga, Bapak Ibu bisa mendapatkan 65 juta atau 35 juta ditambah dengan bonus konsumtif bagi teman-teman yang tahun ini sudah mencapai MDRT. Ya. Kemudian count of the table. Targetnya adalah 2,9004 dengan minimal net apinya 750 juta rupiah. Early bird hadiahnya atau cash uang tunai 75 juta sudah di tangan Bapak Ibu, sudah dapat. Kemudian ditambah dengan bonus MDRT lagi di tahun 2021 bisa potensial 120 juta. Belum lagi kalau yang didapat bukan bonus MDRT tapi bonus konsekutif. Makin besar Bapak Ibu. Nah, pastikan Bapak Ibu kejar targetnya. Yang tadi Bu Destina bilang pikiran positif, pantang menyerah. Yang tadi Pak Riko bilang mindsetnya harus benar. Dan kalau sudah capai jalan terus, jangan pernah berhenti. Siapa tahu di Q1 MDRT, di Q2 COT Bapak Ibu. Nah, lumayan ya. Udah Q1 dapatnya MDRT, di akhir tahun dapatnya bonus konsekutif kategori COT lebih besar. Kalau tahun ini sudah menjadi ya, menarik bukan Bapak Ibu? Jadi pastikan Bapak Ibu tetap semangat, susun strategi yang mulai dari sekarang mumpung ini baru Januari. Berapa yang harus saya capai, berapa harus saya prospek supaya closing sehingga 31 Maret saya bisa mencapai minimal MDR. Nah, ya. Oke. Terus ada yang bertanya nih, apakah ini untuk semua agent? Yes, Bapak Ibu, ini untuk semuanya, tidak tertutup. Leader boleh, agent boleh, yang pasti MDRT tidak mengenal agent dan leader ya. Semua produser boleh, oke? Nah, langsung ada yang komen, yes Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu sebarkan ini semua ke agensi Bapak Ibu, ke tim Bapak Ibu, raih. Begitu ada kesempatan dari company, challenging dari company, jangan lepaskan. Nah, ya, jangan lepaskan. Oke, boleh tips Pak Randy? Nah, Bapak Ibu, satu lagi. Ini adalah MDRT Experience 2021. Kotanya adalah Beijing. Kota yang sangat indah dan kota yang sangat maju di negara Cina. Ya, Bapak Ibu, di negara China. Bapak Ibu, ini adalah khusus buat top 200 produser dengan minimal net API 300 juta. Periode kontesnya juga Q1. 1 Januari 2021 sampai 31 Maret. Ini juga terbuka buat semua ya Bapak Ibu ya. Terbuka buat semua produser. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan ini dikejar. Begitu ada challenging, begitu ada kesempatan, kejar. Jangan lepaskan semuanya. Bapak Ibu next tapi 300 juta sebenarnya membantu Bapak Ibu untuk mencapai MDRT 1. Untuk mendapatkan early bird bonus. Tadi kan 250 net apinya ya. Jadi bisa satu jalan bisa dapat beberapa hadiah. Nah, ini juga buat semua, sekali lagi jangan lewatkan ya. Yes, mantap. Wow, itu udah pada ya. Ya, saya pasti kejar ya, Pak Habibie, Pak Bobi ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, oke, boleh next Pak Randy. Bapak Ibu, flyernya kita akan come out sekali lagi untuk sebarkan ke semua ya. Saat ini sedang final untuk tanda tangan beberapa top manajemen kita. Nah, untuk melengkapi acara pada hari ini, saya juga akan mengundang seorang wanita cantik yang profilnya, yang fotonya sudah terpampang di layar Bapak Ibu. Kita sudah sangat kenal beliau sempat dipanggil untuk berbicara sebagai as a speaker di negara-negara lain. Kemudian di Prudential juga sebagai PMC, Prudential MDRT Komite kita di tahun lalu dan tahun ini. Kemudian juga sebagai mentor. Bapak Ibu, yang menarik adalah beliau pernah 1 MDRT target. Menarik bukan? Mari langsung saja. Inilah dia Ibu Miliana, Country Chair MDRT di Indonesia. 11 tahun member MDRT dengan 3 kali out of the table. Dan tahun ini 2021 TOT akan segera jadi member ya. Bapak Ibu, inilah dia. Mari bersama-sama dengan saya. Inilah dia Ibu Miliana. Silakan Bu Mili. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Bu Christina. Ya, teman-teman, tahun yang baru, semangat yang baru ya. Hari ini juga kita menerapkan banyak sekali kontes-kontes MDRT, bonus-bonus MDRT.
ada early bird MDRT malah ya, ini adalah pertama kalinya. Wah, excited banget ya teman-teman. Excited nggak? Saya sangat excited ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di dalam tahun 2021 ini, apa yang menjadi goal kita? Apa yang menjadi impian kita? Teman-teman yang sudah mencapai MDRT, apakah teman-teman juga bisa punya satu keberanian untuk bermimpi mencapai court of the table atau bahkan ke top of the table? Nah teman-teman yang belum mencapai MDRT, teman-teman punyakah keberanian juga untuk bisa dream big ya kan, bahwa tahun 2021 ini adalah tahun di mana teman-teman bisa meraih MDRT pertama atau bahkan jangan-jangan langsung lompat ke COT atau TOT gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setiap kita pada saat ini punya satu apa ya, punya semua sama ya, semua sama-sama di riset dari nol ya. Saya pun juga di riset dari nol, meskipun tahun lalu saya bisa meraih top of the table, tapi tahun ini kita mulai lagi dari nol. Tapi yang penting adalah kita bisa memiliki satu semangat ya teman-teman ya. Seperti kita sudah mendengarkan dari Destina, dari Rico, bahwa MDRT itu adalah minimum standard, dan benar teman-teman, MDRT itu minimum standard. Jadi kalau teman-teman yang belum mencapai MDRT, teman-teman harus mencapai MDRT. Karena that is the minimum standard. Standard yang kita memang mau bangun, bahwa memang ini adalah standar minimal yang memang harus saya capai. Ya, saya juga tidak mau mencapai MDRT lagi teman-teman. Saya harus bisa mencapainya minimal COT atau bahkan bisa meraih top of the table kembali. Nah, saya mau share sedikit teman-teman tentang bagaimana perjalanan saya, dan terutama tahun 2020 kemarin saya bisa meraih top of the table pertamanya saya. Saya share screen ya teman-teman ya. Ya, saya berikan judul sharing singkat saya pada pagi hari ini adalah Pursuing Big Dream. Bagaimana kita bisa punya satu keberanian untuk bisa mengejar impian yang besar kita. Yang tadi saya katakan teman-teman, have a courage to dream. Dalam setiap sesi-sesinya ya, saya mengikuti sesinya Tony Gordon itu dari sejak dulu sampai sekarang, dan selalu kata-katanya adalah have a courage to dream big, have a courage to dream big ya teman-teman. Milikilah keberanian untuk bermimpi, dan mimpi itu gratis teman-teman. Jadi siapa yang mengatakan bahwa kamu nggak boleh bermimpi? Boleh dong, kan mimpi itu gratis ya. Nah teman-teman, saya menuliskan goal saya tahun 2020 waktu kemarin ya, dari sejak awal Januari sebelum pandemi ya teman-teman ya. Saya sering kali menuliskan adalah goal saya adalah mau meraih top of the table. Dan goal ini teman-teman, saya sering kali slide ini ya, saya selalu bawa di dalam setiap kali saya speaking. Apakah itu di dalam bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya ya. Jadi before pandemi and after pandemi, slide ini selalu muncul bahwa goal Liliana adalah top of the table. Jadi no matter keadaan yang ada, pandemi atau bukan pandemi, tidak menggoyang goalnya saya gitu untuk bisa meraih top of the table. Dan saya memang punya beberapa alasan dan motivasi dan semangat yang membuat kenapa saya mau meraih top of the table tahun 2020 ini. Saya menuliskan 100 alasan why I have to achieve my top of the table di 2020. Salah satunya adalah karena saya serving sebagai MDRT Country Chair. Saya ingin dalam tahun di mana saya serving sebagai Country Chair, saya bisa menjadi teladan, saya bisa memberikan semangat gitu ketika saya encourage orang, ayo kamu harus MDRT, ayo kamu harus COT atau TOT. Saya bertanya pada diri saya sendiri, kok saya nggak mendorong diri saya untuk mau ke TOT gitu kan ya, dari COT ke TOT. Oleh karena itu ya menjadi satu dorongan saya, kalau saya mendorong orang untuk naik level, maka Liliana juga harus naik level ya. Dan juga karena saya menjadi mentor di Prudential, maka ini juga jadi dorongan buat saya, bahwa saya juga harus bisa memberikan satu teladan dan satu dorongan dan semangat pada mentis-mentis saya untuk, ayo kamu juga harus bisa meraih first MDRT kamu. Maka saya juga harus mendorong diri saya, kamu harus bisa pilih, kamu harus bisa meraih first TOT kamu ya. Nah teman-teman, goal ini sebenarnya sudah pernah saya tuliskan di dalam tahun 2014 ya. Mungkin kalau teman-teman sudah melihat di dalam sosial media saya di Instagram ya teman-teman ya, video yang saya buat, yaitu adalah tahun 2014 saya pernah menuliskan goal saya di dalam satu foto ya, foto keluarga. Dan pada waktu itu memang kami lagi ada event, biasanya itu suka ada kayak event-event apa ya, semacam kayak camp gitu kan ya. Dulu saya masih ingat ketika masih ada event di puncak, dan dikatakan bahwa ayo kita masing-masing bawa foto keluarga kita, ukurannya ukuran dompet supaya nanti kita bisa masukin di dalam dompet, dan tuliskan di balik foto tersebut apa yang menjadi impian besarmu.
impian yang kamu mungkin nggak pernah berpikir, atau mungkin kamu tidak berani, tapi kamu boleh aja dong bermimpi, namanya juga mimpi gitu kan ya, boleh kan, dan bisa dikatakan adalah mimpi itu gratis. Maka saya tuliskan impian saya, yang pertama adalah top of the table ya, padahal pada waktu itu saya hanyalah menjadi MD asing member biasa. Nah, saya bisa memang meraih di sisi, tapi MD top of the table itu tuh ya ampun 3,3 miliar tuh gede banget ya, FYP lagi ya, itu 2014, tapi saya memberikan keberanian pada diri saya sendiri untuk saya mau menuliskan saya mau meraih top of the table. Yang kedua, saya mau mengatakan bahwa saya mau jadi agency of the year. Nah, ini belum tercapai ya teman-teman ya. Agency of the year itu susah banget karena banyak sekali kriterianya, dan saya juga sadar diri saya juga bukan dalam very good di dalam team development ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, kan nggak ada salahnya kan bermimpi. Kalau tadi teman-teman melihat bahwa wah saya ini kan pencapaian tahun-tahun lalu cuma 1 juta API, 200 juta API, nggak pernah nyampe ke PPC lah atau apapun juga kontes. Masa sih saya punya keberanian bermimpi menjadi MDAT? Teman-teman, saya mau encourage teman-teman, itu gratis. Jadi beranilah untuk bermimpi ya. Jadi tulis aja gitu teman-teman, karena itu menjadi visi kamu ke depan bahwa kamu akan meraih ke sana. Kemudian saya tuliskan bahwa saya mau menulis buku ya. Tahun 2014 saya mau mengatakan seperti itu, dan ternyata saya akhirnya bisa menulis buku tahun 2019 ya teman-teman, baik dalam bahasa Indonesia maupun juga dalam bahasa Inggris. Dan yang keempat adalah saya menuliskan saya mau menjadi MDRT Mentor Speaker. Saya datang ke dalam acara MDRT Meeting dan saya lihatin ya, wah hebat ya orang-orang bisa menjadi pembicara. Dan saya dari situ ada pembicaranya itu ada yang di platform besar, ada di platform kecil-kecil ya. Jadi ada yang di workshop, ada yang di platform. Saya punya impian, oh one day aku juga pengen bisa menjadi pembicara di MDRT platform di depan puluhan ribu orang gitu kan ya. Padahal juga siapa saya kan ya, tapi sekali lagi teman-teman, itu gratis. Boleh dong punya victim. Jadi saya teman-teman, apa yang menjadi victim ya teman-teman, tuliskan ya, dan jangan malu gitu. Kenapa? Karena itu akan menjadi satu visi. Dan when you have a dream, ya got to grab it and never let it go ya. Nah teman-teman, memang akhirnya satu persatu mimpi itu akan tercapai meskipun bukan di dalam tahun yang sama ya, bukan di tahun 2014. Tentunya kita nggak bisa tiba-tiba instant sukses gitu kan, tidak ada yang namanya instant sukses, butuh waktu untuk kita mengarah ke sana, tapi itu menjadi satu visi ya buat ke depan. Nah teman-teman, tadi saya katakan bahwa saya 2014 pernah memimpikan menjadi top of the table, meskipun COT juga belum pernah nyampe ya. My first COT itu terjadi di tahun 2017. 2017 adalah tahun di mana saya terdiagnosa sebagai kanker tiroid, dan pada waktu itu di awal tahun saya set the dream bahwa saya mau meraih out of the table. Tetapi kemudian kan Februari saya mengalami operasi kanker tiroid, dan pada waktu itu saya down banget dan mengatakan bahwa kayaknya nggak mungkin lah saya menjadi COT, udahlah lupakanlah ya, udah MDRT lagi aja gitu kan. Tapi rupanya di dalam tahun 2017 itu adalah tahun pertama saya bisa qualified for my first time COT 3 kali pakai MDRT. Kenapa? Karena tahun tersebut adalah tahun di mana saya sungguh-sungguh merasakan satu perubahan dalam hidup saya. Setelah saya mengalami cancer dan kemudian saya klaim hospitalization, pada waktu itu masih belum PPH plus ya teman-temannya, masih PHS tapi semuanya tercover. Kemudian juga ada critical illness coverage-nya saya yang pernah saya beli di Prudential. Boleh dikatakan my claim is the biggest claim that I ever handle. Jadi kalau saya saat ini 17 tahun ya teman-teman ya, tidak ada yang break the record, artinya semua klien-klien saya ini saya bantu klaimnya, tapi the biggest claim that I ever handle adalah my own claim. Dan itu memberikan kepada saya satu belief, satu confidence, satu makna tentang sebenarnya profesi kita adalah profesi yang begitu indah dan mulia, dan bahkan dampak daripada profesi kita bukan cuma untuk orang lain, bukan cuma untuk nasabah, tetapi untuk diri kita sendiri. Dan saya mengalaminya, dan saya hanya men-sharekan ya, saya hanya men-sharekan hal ini kepada klien-klien saya, kepada teman-teman saya, dan teman-teman fact tells but story sells ya. Selama ini kalau kita seringkali mungkin menceritakan fact tells, wah ini bagus ya produk ini segala macam murah dibandingkan dengan let's say company lain dan sebagainya, itu fact teman-teman. Fact tells, saya hanya bisa menceritakan, tetapi story itu yang menjual. Jadi story-nya saya itu, saya bukan memanfaatkan story saya untuk menjual asuransi ya, tetapi saya dengan tulus saya mau hanya men-sharingkan bahwa seorang Miri saja di usia 42 tahun, dia sebagai agen asuransi pun tidak luput daripada apa yang namanya risiko kehidupan. Oleh karena itu, ayo
kamu berapa UP-nya, berapa critical illness kamu, mau nggak kamu upgrade. Jadi saya menolong setiap klien-klien saya untuk akhirnya mereka bisa upgrade, terutama untuk critical illness program mereka. Dan itu akhirnya menyebabkan tahun 2017 saya mencapai untuk pertama kalinya COT saya. 2019 saya mengulang lagi COD saya, 2019, jadi 2017, 2018, 2019 3 kali betul-betul saya COT. Nah, tahun 2020 yang tadi saya katakan bahwa tahun dimana saya serving sebagai country chair dan saya merasa bahwa this is the best time untuk saya bisa move up level to top of the table. Nah, perjalanan menjadi top of the table itu juga bukan hal yang mudah karena kita semua mengalami struggling bagaimana tadinya bisa ketemu orang jadi nggak ketemu orang ya kan, harus virtual dan sebagainya. Saya juga baru pertama kalinya belajar bagaimana caranya pakai Zoom dan nggak ngerti gimana caranya share screen dan sebagainya. Tapi semuanya itu kita lewati ya kan. Dan saya meraih itu perjalanan top of the table saya. Akhirnya untuk tanggal 2 April 2020 saya meraih MDRT Original Achieve. Pada waktu itu belum ada pengumuman untuk adjust ya. Pengumuman adjust itu ada di sekitar awal Juni, teman-teman. Jadi waktu itu saya cuma berpikirnya, wah kalau saya mau meraih top of the table, maka tiap 2 bulan saya harus satu MDRT. Tiap 2 bulan saya harus satu MDRT kan, karena kan 6 kali target kan. Jadi sebenarnya saya punya target adalah Februari akhir saya sudah harus meraih top of the table, saya harus meraih 1 MDRT. Tapi kenyataannya kan mundur ya teman-teman ya, mundur. Terus juga Maret kita udah mulai pandemi. Akhirnya saya baru menyelesaikan saya punya target saya untuk MDRT saya di tanggal 2 April. Dan saat itu saya pikir, waduh, ini keburu nggak ya bisa mencapai top of the table gitu kan ya. Mungkin jangan-jangan end up dengan top of the table aja juga udah syukur nih di dalam masa-masa pandemi ini. Nah teman-teman, saya mengalami masa-masa ya tadi penyesuaian dan sebagainya sehingga di dalam saya bisa meraih MDRT kedua dan ketiganya saya ya, akhirnya saya baru complete my part of the table saya itu di tanggal 26 Agustus. Jadi 8 bulan pertama saya menyelesaikan COT dan tinggal sisa 4 bulan lagi. Dan 4 bulan lagi saya pikir ini keburu nggak ya meraih top of the table. Tapi target itu kan udah diturunin kan dari bulan bulan Juni awal sudah di-adjusted yang tadinya hampir 3,4 miliar itu jadi tinggal 2,7. Dan saya merasa wah ini the best time nih, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan ya. Maka saya bikin set the plan, saya bikin work plan saya bahwa kalau sisa 4 bulan, saya juga nggak mau kerja sampai Desember akhir ya. Saya pikir, oke, saya harus bisa meraih 1 month 1 MDRT. Saya masukkan dalam pikiran saya, September 1 month 1 MDRT, Oktober 1 month 1 MDRT, November 1 month MDRT, dan saya selesai. Dan saya mengatakan hal itu terus-menerus dalam speakingnya saya. Mungkin teman-teman di sini yang juga ikut mentorship, seringkali mendengarkan sharing saya, dan teman-teman juga pernah mendengar bahwa saya mengatakan hal itu. Dan teman-teman memang di dalam bulan September akhirnya saya bisa mencapai 1 month 1 MDRT ya. Jadi target 453 juta ya FYP itu akhirnya saya serap semuanya di bulan September. Wah senang banget ya teman-teman ya. Akhirnya terus Oktober mulai lagi teman-teman, karena itu momentum itu kan penting sekali ya untuk kita akhirnya bisa nggak kendor gitu semangatnya. Makanya sering dikatakan jangan kasih kendor gitu kan ya. Nah di bulan Oktober saya akhirnya meraih sekali lagi 1 month 1 MDRT. Wow, ini kayaknya pikir, ini pokoknya November pasti bisa mencapai lagi nih 1 month MDRT. Jadi kayaknya push hard banget buat saya gitu untuk saya pinggirkan semua speaking invitation ya. Jadi banyak yang mungkin meminta saya, dong speaking dong segala macam. Tapi saya bilang saya mau fokus dulu ke production saya prioritaskan pekerjaan saya ini untuk ya sebagai meraih untuk pursuing my big dream-nya saya gitu kan. Dan di tanggal 30 November teman-teman ya sebenarnya hampir selesai gitu ya, hampir selesai 1 month 1 MDRT tapi kurang 50 juta. Itu seperti kayak rasa gimana ya, itchy banget ya, kayak itchy tuh ya, gatal ya, kayak kita garuk gitu ya. Ada rasa, gemes banget ya, saya kepengen dong kalau bisa tuh 1 month MDRT-nya September, Oktober, November. Tapi ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya meraih kembali 1 month MDRT-nya di bulan November. Dan kemudian setelah saya melewati semua ini, saya merasakan bahwa memang itu adalah pembentukan karakter saya, pembentukan buat saya untuk saya bisa lebih bersandar pada Tuhan, untuk saya juga bisa lebih humble, bahwa saya bukannya finish strong gitu ya, kayaknya Miliana tuh kesannya kayaknya tinggal pencet tombol langsung warna menjadi yang enggak gitu. Saya juga mengalami masa-masa sulit gitu kan, masa-masa di mana saya juga harus, dari mana lagi nih 50 juta gitu kan, dan kayaknya harusnya kan gampang kan 50 juta, tapi kenyataannya nggak seperti itu teman-teman. Nah, saya akhirnya baru menyelesaikan top of the table saya itu di tanggal 15 Desember. Nah, apa yang terjadi di dalam tanggal 1 Desember sampai tanggal 15 Desember? 1 sampai 15 Desember itu adalah masa-masa saya itu benar-benar
struggling sekali mencari di mana lagi ya 50 juta FYP ini. Ayo dong gitu ya. Saya follow up lagi, open case lagi, follow up lagi, open case lagi. Dan teman-teman, saya mencatat di sini ya semua aktivitas saya, karena saya memang mencatat aktivitasnya saya, siapa yang saya approach, kemudian apa sih responnya, udah follow up 1, follow up 2 dan seterusnya, dan berapa premi yang memang saya deliver gitu kan, yang pernah proposal. Ini semua proposal yang pernah saya keluarkan teman-teman ya. Akhirnya saya baru menemukan orang yang mau closing dengan saya adalah orang ke-25 teman-teman. Yang 25 pertamanya itu dengan berbagai macam itu ya, alasan tunda tahun depan lah, belum dapat approval dari suaminya, belum ada dana, masih sibuk lah, bla bla bla, udahlah ya. Pokoknya kita sering lain mendengar namanya rejection dan apa namanya penundaan dan sebagainya. Dan saya juga nggak bisa paksa mereka kan, saya juga nggak tolongin gue dong, kita gini mau cepet dapet table. Saya tidak pernah mengucapkan kalimat itu di dalam bibir saya bahwa minta tolong itu, karena saya merasa bahwa ya kita ini sebagai seorang agen yang memang kita memang mau mencapai target, tapi saya tidak mau menjadikan nasabah atau prospek itu sebagai batu pijakan saya untuk meraih sukses gitu ya teman-teman. Dan akhirnya di tanggal 13 Desember waktu itu ya teman-teman, weekend, saya masih ingat hari Sabtu, dan ini adalah orang yang memang saya sudah follow up terus dari bulan Oktober, bulan November ya, akhirnya di Desember dia mengatakan, ya boleh deh nih aku beli buat aku sama anak-anakku, dan akhirnya FYP-nya 66 juta dan wah ini akhirnya pencapaian yang begitu manis sekali gitu ya buat saya. Kenapa? Karena ya Solomon Hicks ketika saya ceritakan hal ini, dia cuma mengatakan bahwa you knock the door, but God is the one who open the door. Kita tuh hanya mengetuk pintu saja, tetapi kemudian yang membuka pintu itu Tuhan. Dan itu benar teman-teman. Buat saya adalah spiritual journey-nya saya, di mana saya hanya bisa mengetuk-ketuk pintu kepada 24 orang ini. Diketuk pintu satu, nggak ada yang buka. Diketuk pintu kedua, nggak ada yang buka, ya kan? Tetapi sekali lagi yang membuka pintu itu bukan klien kita, bukan karena siapa-siapa, tapi God is the one who open the door. Jadi saya mau mengatakan bahwa ketika kita bisa meraih sukses, ketika kita bisa meraih achieve kita punya target, itu semua bukan karena kehebatan seorang Milly atau seorang kita ya masing-masing ya, bukan karena kebaikan hati atau kemurahan hati nasabah kita atau whatever ya, memang itu Tuhan bisa pakai semuanya. Tetapi sekali lagi yang paling utama adalah memang God is the one who open the door. We only knock the door ya, dan itu memberikan kekuatan buat saya teman-teman. Ya, dan akhirnya bisa menyelesaikan saya punya top table saya di dalam tahun 2020. Dan big spirit yang saya selalu dapatkan dari Mr. Solomon Hicks, karena tahun 2020 ini saya secara khusus memang meminta Solomon Hicks menjadi mentornya saya. Saya sebagai mentor di MD Prudential dan ada 7 MDRT yang dari mentisnya saya ya. Tapi saya sebagai seorang mentor, saya juga mesti di mentor. Saya harus bisa punya humility untuk saya juga mau membutuhkan orang lain yang mentor saya. Jadi saya memang meminta Mr. Solomon Hicks dari awal tahun untuk menjadi mentornya saya, dan kami komunikasi setiap bulan ya teman-teman ya, melalui email, kemudian melalui telepon dan sebagainya. Dan dia yang memberikan kekuatan dan memberikan push gitu ya, ayo kamu harus bisa meraih top table kamu. Dan dia mengatakan bahwa we have something special to offer that is above and beyond insurance. Jadi teman-teman, waktu kita datang kepada klien-klien kita atau prospek kita tuh bukan cuma sekedar menawarkan asuransi, tetapi yang kita tawarkan adalah above and beyond insurance. Apa itu? Karena apa yang kita berikan bukan cuma sekedar kita jangan melihat pencapaian itu dalam bentuk angka 2,7 miliar TOT gitu ya, atau MDRT itu 453. Kalau nanti tahun depan ini 2021 ini teman-teman harus bisa mencapai angka 483 untuk MDRT. Jadi bukan, it's not about the number ya, tetapi bagaimana people, bagaimana kita serving mereka. Dan remember, apa yang kita lakukan ini sebenarnya above and beyond insurance. Apa sih maksudnya? Adalah melalui profesi kita memberikan impact. Nah teman-teman, ini slide terakhir saya ya, achievement tahun 2020 ini akhirnya saya meraih my first top of the table dengan 51 cases ya, dan bukan cuma hanya itu saja, tapi saya mau melihat bahwa this is above and beyond insurance, dimana saya juga mau melihat hidup saya bukan cuma sekedar meraih pencapaian top of the table, tapi bagaimana seorang Milly bisa memberikan dampak dan impact dan inspirasi bagi banyak orang. Dengan adanya pandemi ini memungkinkan saya untuk bisa melakukan speaking engagement yang jauh lebih banyak ketimbang sebelumnya. Kalau tahun 2019 itu saya 41 speaking engagement, dan partisipan yang hadir mendengar seorang Milly itu ada hanya cuma 5.800 orang saja. Tentunya karena itu semuanya offline ya.
Tapi di dalam masa pandemi ini dengan adanya virtual event semuanya, maka ya saya bisa menyelesaikan 27 speaking engagement, tapi jumlah partisipan atau orang-orang yang mendapatkan semangat dari saya ada di 23.000. Jadi itu seperti kayak Solomon Hicks bilang begini, itu seperti apa ya, perumpamaan di dalam Alkitab ya, ada 5 roti dan 2 ikan. Saya hanya seperti kayak anak yang kecil itu yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dan kemudian saya berikan kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan yang akan membuat itu kamu menjadi speaker, ketika kamu menjadi seorang inspirasi, kamu hanya membawa diri kamu itu di tangan kamu cuman punya segini doang gitu kan. Kayak di dalam kisah Alkitab itu, ya anak kecil itu cuma punya segini aja. Dan saya mengatakan, Tuhan, inilah saya cuma punya segini aja yang saya miliki. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya diri saya yang saya pengen berikan kepada industri ini, di mana saya bisa menjadikan preacher, di mana saya bisa menjadi mentor, di mana saya juga ingin menjadi inspirasi bagi seluruh dunia gitu, dan teman-teman, Tuhan akhirnya memultiplikasi itu dan membuat akhirnya bisa ada 23.000 orang yang menikmati kehadiran seorang Billy di sepanjang tahun 2020. Dan itu juga meliputi 12 overseas speaking engagement ya, yang akhirnya bisa kita lakukan hanya dengan Zoom saja. Dan kemudian ketika saya melihat kembali pencapaian saya, not only about the top of the table, not only about impact dalam hal speaking, tetapi juga di dalam bagaimana itu dampak pada klien-klien kita. Dalam masa-masa pandemi ini, saya rekap semua nasabah-nasabah saya yang klaim. Ada 2 klaim kematian, ada 4 klaim critical illness, dan kemudian ada 3 klaim berhubungan dengan COVID-19, dan sisanya adalah klaim hospitalization biasa yang entah demam berdarah, entah juga yang jatuh karena harus operasi, entah whatever segala macam ya teman-teman ya. Seperti saya katakan bahwa the situation doesn't change, bahwa memang orang tuh membutuhkan proteksi. Pandemik on pandemik, people akan juga die. Pandemik on pandemik, juga akan bisa kena critical illness. Tapi masalahnya ketika peristiwa musibah itu terjadi di dalam masa pandemi, tentu beda sekali. Kalau saya terkena cancer di tahun 2017, tidak ada pandemi. Saya nggak kebayang kalau misalkan cancer saya terjadi di 2020, di mana saya masa dalam pandemi. Tentu tuh berat banget gitu kan ya. Dan saya juga merasakan bahwa ketika klien-klien saya yang mengalami kedukaan, mengalami sakit, misalkan stroke ya, ada klien saya yang stroke dan juga serangan jantung, mereka itu sudah dipukul oleh kondisi ekonomi ya, pandemi ya kan, yang artinya juga financial stability terganggu. Yang kedua, ketika kesehatan mereka terganggu, betapa dampak itu. Dan kita sebagai seorang agen asuransi yang memberikan satu perlindungan proteksi finansial pada mereka itu adalah satu hal yang begitu bermakna, begitu luar biasa. Dan saya hitung teman-teman dari 34 klaim yang saya bayarkan, yaitu yang melalui saya gitu ya, Prudential bayarkan, itu lebih daripada 2 miliar. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya pekerjaan kita adalah pekerjaan yang punya makna, bahwa kita adalah sahabat bagi klien-klien kita di dalam masa-masa kegelapan. Dan itu yang harusnya juga menjadi satu motivasi bagi kita gitu. Waktu tahun ini kita mau set the goal, mau mencapai MDRT, mau mencapai core of the table, atau mencapai top of the table. Mari kita melihat goal kita itu bukan in terms of numbers, tetapi in terms of berapa banyak orang-orang yang bisa kita jangkau, berapa banyak orang-orang yang saat ini menantikan untuk bisa punya proteksi, berapa banyak yang orang-orang yang akhirnya mereka melalui hidup kita, akhirnya mereka itu bisa mendapatkan satu perlindungan finansial, dan mereka akan mengatakan terima kasih karena kamu sudah hadir dalam hidup saya. Dan itulah yang dikatakan oleh Solomon Hicks, bahwa apa yang kita offer itu is not just an insurance, but it is beyond and above insurance. So teman-teman, saya encourage teman-teman semua yang pada hari ini hadir di dalam acara MDRT Kick Off, ayo teman-teman, raihlah MDRT. MDRT is not just a number, but it will change your life, it will change other people's life. Di balik angka yang teman-teman raih, di balik 51 cases yang saya buat gitu ya teman-teman, yang saya produksi dalam tahun ini, tapi juga ada 51 keluarga yang menikmati bertambahnya proteksi yang kita tidak tahu kapan itu akan diklaim ya. Dan tahun ini teman-teman kita lihat Prudential sangat luar biasa. Saya sangat berterima kasih pada manajemen, pada Pak Jens, pada Pak Rusli, Pak Raymond, Bu Christina, dan juga para THDR ADS yang sangat-sangat support sekali terhadap MDRT, sehingga bisa ada yang namanya program MDRT Mentorship. Nah, teman-teman yang sudah berada di dalam MDRT Mentorship tahun 2020, ayo teman-teman,
daftar kembali di 2021. Teman-teman sudah meraih MDRT pertama, tapi untuk mengulangi kembali kamu harus punya komunitas. Dan oleh karena itu masuklah kembali dalam komunitas MDRT Mentorship-nya Prudential. Teman-teman yang belum masuk ke dalam MDRT Mentis ya teman-teman ya, dan eligible untuk bisa meraih bisa daftar ya, karena tadi ada persyaratan harus punya FYP atau API 150 juta di dalam tahun lalu, teman-teman daftar. Kenapa? Karena teman-teman akan mendapatkan semangat, inspirasi yang setiap terus-menerus menjadi support setiap bulan yang akan mendukung teman-teman bisa meraih MDRT teman-teman. Dan teman-teman kita punya early bird MDRT, yaitu adalah mencapai MDRT di dalam Q1. Tahun lalu saya mencapai MDRT Q1 tapi nggak ada apa-apa ya teman-teman. Tapi tahun ini teman-teman kalau mencapai Q1, teman-teman akan mendapatkan double 15 juta ditambah dengan 15 juta lagi, jadi 30 juta. Bisa nggak sih mencapai 483 di dalam 3 bulan? Teman-teman, is about your mindset. Ya ketika saya akhirnya put in my mindset one MDRT, maka itu terjadi teman-teman ya. Tentunya juga dengan strategi kita menjualnya adalah tahunan ya, bukannya bulanan. Sekali lagi ya, FYP bukannya API. Jadi saya menjual itu semuanya tahunan. Dan kemudian produk yang saya jual adalah memang mostly adalah produk tradisional. PCB 88 adalah produk unggulannya Prudential yang saya selalu encourage klien-klien saya untuk bisa memilikinya, karena klien-klien saya sudah punya kan unit link. Jadi saya bilang ini kita diversifikasi portfolionya, jangan semua unit link, tapi kita punya juga yang tradisional, yang limited payment, tapi coveragenya sampai 88. Nah kita juga punya produk warisan. Saya sangat excited sekali dengan produk yang baru yang akan kita miliki sekarang ini, dan itu harusnya menjadi kesempatan kita untuk bisa meraih Q1 kita adalah MDRT. Dan kalau teman-teman sudah Q1 MDRT, teman-teman akan terbuka kemungkinan bisa meraih out of the table atau top of the table. So teman-teman, salam sukses dan semangat MDRT. Dan ini adalah untuk akun sosial media saya, kalau teman-teman pengen follow. Terima kasih, dan saya kembalikan lagi kepada Bu Christina. Thank you. Thank you Bu Mili untuk luar biasa sharingnya ya, great sharing, great support juga Bu Mili ya. Terima kasih sekali lagi. Benar Bapak Ibu, seperti yang ketiga speaker kita ngomong ya, jangan lupa saya selalu ulang, pikiran positif, tanamkan mindset, dan tidak pernah menyerah. Bapak Ibu, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita secara maksimal, biarkan alam bekerja dan mensupport kita sisanya. Begitu ya Bu Mili ya. Luar biasa, 3 bulan Bapak Ibu, 1 bulan 1 MDRT. Wow, kalau Ibu Mili bisa, kalau Ibu Destina bisa, kalau Pak Riko bisa, saya percaya 3.000 partisipan di sini juga bisa ya. Raih Bapak Ibu untuk MDRT Early Bird. Jangan lepaskan semua kesempatan opportunity ya, untuk menjadikan kita lebih baik dan sekeliling kita lebih baik lagi, seperti yang dikatakan Ibu Mili. Dan pastikan Bapak Ibu juga bergabung di Mentorship 2021 bagi Bapak Ibu yang terundang. Nah, akhir kata sebelum saya tutup, Pak Raymond ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Pak Raymond? Tidak ada, thank you Ibu Miliana, Ibu Destina, dan Pak Riko for luar biasa sharing inspirasinya dan supportnya. Sekali lagi keren banget. Dan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu, sekali lagi kita mengajak Anda untuk daftar MDRT-nya segera, dan juga daftar mentorship segera, supaya kita bisa atur kick off untuk mentorship. Nanti ada khusus Bapak Ibu dan mentor dan mentee, segera di bulan depan kita akan kick off. Nah, untuk rapikan ini kita perlu Anda daftar segera supaya kita bisa bagi kelasnya nih. Ini yang ke mentor mana, ini yang supaya kita cepat bergerak sehingga kita cepat kejar MDRT Early Bird dan juga MDRT Experience. Oke, thank you. Itu aja Ibu Milena, Ibu Mili, thank you, dan Ibu Christina, thank you. Terima kasih Pak Raymond. Bapak Ibu, demikian acara MDRT Kick-Off pada tahun 2021 ini. Kita akan bertemu lagi pada event-event dan kesempatan lainnya di MDRT. Salam MDRT 2.500 untuk kita. Sama-sama bekerja sama-sama, kita pasti bisa. Bye-bye. Do you do MDRT? Do you wanna be MDRT? Oh, oh, I love MDRT. Do you know COT?
C-O-D. Oh, oh. I love C-O-D. All my life I dream about every my life is only for you. It's for you. It's for you. Do you know G-O-D? Do you wanna be a G-O-D? Oh, oh. I love G-O-D. No matter what, I will always fight. BMG, I feel my everything. Oh, oh. I love MDRT.